Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Faisal Tuha, NIM 1905-1204-08. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standar OSI. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, ini adalah gambarnya. Ada 7 layer: application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Internet standar. Dalam teknik jaringan komputer, standar Internet Dokumen atau STD adalah spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku ke Internet. Standar Internet diciptakan dan diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Proses standarisasi menjadi standar adalah proses 2 langkah dalam IETF, disebut usulan standar dan standar Internet. Standar Internet ditandai dengan tingkat tinggi kematangan teknis dan oleh keyakinan umum bahwa protokol atau layanan tertentu memberikan manfaat yang signifikan kepada komunitas Internet. Umumnya, standar Internet menutupi interoperabilitas sistem Internet melalui mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa. Yang paling mendasar dari standar Internet adalah orang-orang mendefinisikan Internet protokol. Standar Internet memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang dihasilkan oleh vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Memiliki standar membuat lebih mudah untuk mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras yang menghubungkan jaringan yang berbeda karena perangkat lunak dan perangkat keras dapat dikembangkan satu lapisan pada suatu waktu. Biasanya standar yang digunakan dalam komunikasi data disebut protokol. TCP/IP model. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas Internet dalam proses tukar-menukar data. Data diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak. Nah, ini adalah gambarnya. Layer 1. Ethernet. Metode akses digunakan Ethernet disebut CSMA/CD dan bekerja dengan memperhatikan network atau jaringan sebelum dilakukan transformasi atau transmisi data. Apabila jalur sibuk, maka dia akan menunggu melakukan pengiriman data hingga jalur bersih dari data. Token ring. Metode akses melalui sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin sinyal. Token bergerak berputar dalam sebuah lingkaran atau cincin dalam jaringan dan bergerak dari satu komputer ke komputer lainnya. Jika pada persinggahan di salah satu komputer dapat data yang ingin ditransmisikan, token akan mengirimkan data ke tempat yang diinginkan tersebut. Frame relay mengirimkan informasi melalui wide area network atau WAN yang membagi informasi menjadi frame atau paket. Masing-masing frame mempunyai alamat yang digunakan oleh jaringan untuk menentukan tujuan. Frame-frame akan melewati switch dalam jaringan frame relay dan dikirimkan melalui virtual circuit sampai tujuan. ATM. ATM switch membentuk koneksi point-to-point antara kedua ujung transmisi dan data mengalir langsung dari sumber ke tujuan. ATM dirancang untuk transmisi media berkecepatan tinggi seperti E3, SONET, dan T3. Layer 2. ICMP.
Protokol yang bertugas mengirimkan pesan-pesan kesalahan dan kondisi lain yang memerlukan perhatian khusus. IGMP, protokol yang digunakan untuk menginformasikan router-router IP tentang keberadaan grup-grup jaringan multicast. ARP, yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Layer 3. TCP berusaha secara seksama untuk mengirimkan data ke tujuan, memeriksa kesalahan, mengirimkan ulang data bila diperlukan, dan mengirimkan pesan kesalahan ke lapisan atas hanya bila TCP tidak berhasil mengadakan komunikasi. UDP adalah protokol datagram yang tidak menjamin pengiriman data atau perlindungan duplikasi. Proses pada lapisan atas bertanggung jawab untuk mendeteksi data yang hilang atau rusak dan mengirim ulang data tersebut jika diperlukan. Layer 4. Telnet, sebuah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. FTP, standar untuk pentransferan berkas atau file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. SMTP, protokol untuk pengiriman surat elektronik atau email di internet. POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. IMAP, memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan ia ambil, menggunakan folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. HTTP, protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web, mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. HTTPS, versi aman dari HTTP, menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi. HTTPS menyandikan data menggunakan protokol SSL atau Secure Socket Layer atau protokol TLS atau Transport Layer Security. SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman di antara dua komputer. SSL, sistem yang digunakan untuk mengenkripsi pengiriman informasi pada internet. Network Protocol, Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan dapat diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Telecommunication Network atau Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lightweight Directory Access Protocol, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi perorangan dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Secure Socket Layer, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi, ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux dapat menggunakan perintah A2Dismount. Simple Network Monitoring Protocol, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini, MRTG, The Dude, dan lain-lain. Secure Shell, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua net komputer.
Post Office Protocol version 3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server. Internet Message Access Protocol. Protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Point-to-point protokol. Protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Domain Name System atau DNS. Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau nama resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. HTTPS. Versi aman dari HTTP. Protokol komunikasi dari World Wide Web. Well-known port atau reserve port. Range-nya dari 0 sampai 1023. Merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Nah, ini adalah gambarnya. Registered port. Range-nya 1024 sampai 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Nah, ini adalah gambarnya. Terima kasih. Apabila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.